Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlan Firdaus. Di sini saya akan memberikan hasil laporan saya. Laporan untuk membuat domain dan VPS. Nah, untuk langkah pertamanya, di sini saya akan sewa sebuah domain. Di dalam caranya yaitu saya menggunakan ID cloudhost.com untuk membuat sebuah domain yang ekstensinya yaitu .my.id. Dikarenakan murah dan terjangkau untuk semua kalangan. Nah, setelah kalian buka sebuah web tersebut, akan muncul tampilan seperti yang ada di gambar ini. Nah, lalu kalian buat sebuah nama domain yang akan kalian gunakan. Nah, di sini saya menggunakan kelompok jaringan jarcom2.main.id. Lalu kalian search. Nah, setelah kalian search, lalu add to cart pada bagian bawah di dalam sebuah web tersebut. Nah, lalu kalian klik continue. Setelah selesai, kalian klik continue. Langkah selanjutnya yaitu centang DNS management, lalu continue. DNS manajemennya kita checklist, lalu klik continue yang ada di bawah kanan. Nah, setelah selesai, isi detail seperti yang ada di gambar tersebut dengan menggunakan identitas kalian dengan benar seperti email, nomor HP, alamat kalian, kode pos dan lain sebagainya kalian isi. Setelah selesai kalian isi, lalu buat password sebaik mungkin, sekuat mungkin yang menurut kalian itu adalah yang terbaik. Nah, setelah selesai membuat password, lalu kalian pilih metode pembayaran yang akan digunakan. Di sini ada ShopeePay, Bank, OVO, GoPay dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi, dan bisa menggunakan kartu kredit. Nah, setelah selesai kalian pilih, lalu centang I have read and agreed to the terms of service, lalu check out. Nah, check outnya itu ada di icon paling bawah kanan yang ada di gambar. Nah, dikarenakan saya menggunakan Dana, lalu klik play new, lalu ikuti interaksi yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah pembayaran dan jangan lupa memverifikasi di email tersebut yang kalian daftarkan. Nah, lalu login, akan muncul beberapa pesan dari ID Cloudhost. Buka pesan email tersebut, lalu klik yang ada di email tersebut akan memverifikasi akun yang telah kalian daftarkan, dan jangan lupa, dan jika pembayaran domain sudah berhasil, akan muncul pada pemberitahuan di dalam Gmail tersebut. Selanjutnya, pembuatan domain selesai. Nama domainnya beda. Saya menggunakan nama domainnya itu berbeda dengan apa yang sekarang. Nah, setelah selesai, nah, buat akun Cloudflare-nya. Nah, kita buka link yang sesuai di sini, yaitu https://cloudflare.com and sign up. Nah, isi email dan password minimal 8, 1 angka, 1 karakter khusus agar lebih kuat untuk digunakan dan tidak mudah dibobol. Akun telah berhasil digunakan. Nah, selesai, tampilan akan seperti ini. Untuk langkah yang ketiga yaitu integrasikan NS domain dengan NS Cloudflare. Tambahkan domain pada Cloudflare dengan mengetik @slid yang ada pada tengah-tengah di dalam sebuah web tersebut. Lalu isi dengan domain yang sudah dibuat sebelumnya, lalu klik add sheet. Nah,
geser geser halaman web ke bawah untuk mencari sebuah icon, pilih free lalu klik continue. Nah, di sini ada free paling bawah dalam sebuah web tersebut, free lalu klik continue. Nah, tunggu hingga proses scan selesai lalu klik continue. Nah, setelah kalian klik continue, selanjutnya akan berubah tampilannya seperti yang ada pada layar tersebut. Add record letter lalu confirm. Nah, setelah itu untuk merubah NS atau biasa disebut dengan name server, kita harus menghapus NS divide domain dan menambahkan NS Cloudflare. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kalian masukkan ke menu domain ID cloud host, klik titik tiga pada klik titik 3 yang ada di kanan pada web tersebut dan pilih manage name server. Nah, ini yang ada tampilannya. Nah, untuk selanjutnya hapus nsdivide, bromo.cloud.hostid dan rinjani.cloud.id. Nah, lalu kalian ganti sesuai apa yang kalian telah buat tadi. Di sini ada, saya menggantinya dengan evangel.ns.cloudflare.com dan vdn.ns.cloudflare.com. Nah, lalu kalian down dan jangan lupa kalian cek nama server kalian. Lalu klik get start. Nah, selanjutnya klik on pada always user HTTPS. Nah, klik juga on pada broadly dan pastikan semuanya on. Dan terakhir finish. Tunggu agar nama server yang baru terupdate, klik overview. Nah, untuk langkah keempat yaitu menambahkan subdomain. Dengan klik domain yang sudah ditambahkan, lalu klik juga DNS record dan add record DNS. Nanti akan muncul di bawah DNS-nya itu ada record, lalu pergi ke add record yang ada di bawah kanan. Nah, untuk selanjutnya pilih tipe A dan IPv4 dan nama kalian, isi tujuan VPS kalian, hidupkan proxy dan statusnya TTL auto, lalu save. Setelah selesai, lalu tunggu proses resolve domain atau propagasi DNS. Resolve domain atau propagasi DNS adalah sebuah program pengenalan domain ke IP server atau mengetahui apakah IP server dari domain Anda sudah terbaca oleh internet atau belum. Nah, akan tampilan seperti ini setelah save. Nah, lalu kalian cek pada DNS checkers. Nah, langkah kelima yaitu membuat virtual private server. Saya di sini menggunakan idcloudhost.com untuk membuat suatu VPS platform yang sama ketika membuat domain. Saya tertarik karena tersedia fitur pay and you go, membayar sesuai pemakaian. Intinya saya tidak perlu membayar penuh 50.000 ataupun yang lainnya per bulannya dan hanya memerlukan pembayaran per jam. Nah, caranya yaitu klik buat VM, lalu sesuaikan rupiah yang akan kalian sesuaikan di sana, lalu beli sekarang. Nah, lalu login menggunakan akun yang sudah dibuat.
Namun setelah kita dapat membuat VM atau VPS, jangan lupa kita harus top up terlebih dahulu. Caranya, tampilan awal atau dashboard, klik menu top up pada pojok kanan atas. Selanjutnya klik top up your account, tampilannya akan seperti ini. Lalu minimal untuk top up-nya itu dari Rp55.000. Pilih metode pembayaran. Di sini ada bank, kartu kredit, dan lain sebagainya. Nah, metode pembayarannya, lalu klik top up. Setelah selesai pembayaran, maka balance akan bertambah dan kita bisa menggunakan untuk membuat VPS. Caranya klik menu compute pada pojok kiri halaman, lalu klik new. Nah, di sini compute, di samping compute di situ ada new. Nah, pilih tipe virtual mesh. Nah, saya menggunakan OS-nya Ubuntu 22.04 dengan lokasi Indonesia. Scroll dan jangan lupa scroll paling bawah. Tampilannya akan seperti ini ya. Terus pilih siege centang public IP dan isi username, password, dan resource namanya. Nah, setelah selesai, terakhir kalian klik create di pojok kanan bawah. Tunggu hingga proses pembuatan selesai dan muncul seperti gambar, lalu klik. Nah, akan muncul seperti ini dan dengan nama yang sesuai kalian daftarkan tersebut. Untuk langkah ke-6 yaitu remote VPS menggunakan SSH. Jangan lupa di sana ada IP address, lalu kita copy IP publicnya itu dari IP v4 VPS. Nah, jangan lupa kalian buka juga aplikasi putih, yaitu paste IP address yang kalian telah copy tadi dengan port 22 dan tipe koneksinya SSH atau klik open. Lalu klik open pada bawah. Nah, akan muncul seperti pada gambar berikut dengan login menggunakan nama VPS tadi. Di sini saya menggunakan login Herlan VPS dengan password yang telah saya buat. Nah, untuk tambahannya yaitu apa sih domain itu? Domain itu seperti alamat rumah untuk situs web. Ketika kamu ingin mengunjungi suatu situs web, kamu memasukkan nama domain seperti contohnya www, nama domain yang kalian telah tentukan yaitu .com ke dalam sebuah perambahan webmu. Nah, untuk domain ini memungkinkan kamu untuk menemukan dan mengakses situs web tersebut dengan mudah tanpa harus mengingat alamat IP yang rumit. Jika domain adalah nama unit yang digunakan untuk menemukan suatu situs web di internet. Nah, Cloudflare-nya itu seperti pengaman atau penyempurna bagi setiap situs. Nah, menggunakan Cloudflare ini akan melindungi situs tersebut dari serangan jahat seperti serangan DOS, DDoS dan mencoba membuat situs webmu lebih cepat dan aman. Nah, selanjutnya ada name server. Name server yaitu adalah petunjuk jalan. Ketika seorang ingin mengunjungi sebuah web, maka memasukkan nama domain seperti www, nama domain yang kalian telah buat. Nama server akan membantu mengarahkan mereka ke tempat yang tepat di internet, mirip seperti mengarahkan seseorang ke alamat yang benar di dunia nyata. Nah, untuk VPS yaitu seperti nyewa bagian dari sebuah komputer besar. Kamu bisa memiliki dan mengendalikan bagian komputer tersebut hingga memiliki komputer sendiri. Tetapi sebenarnya kamu hanya menggunakan bagian dari komputer itu bersama dengan orang lain. Nah, untuk selanjutnya di sini ada instalasi web server dan WordPress.
Nah, caranya itu apa sih software yang kita digunakan dalam sebuah praktikum ini? Nah, kesimpulannya APS itu adalah fungsi untuk membuat koneksi antara server dan browser memiliki pengunjung web. Nah, untuk MariaDB-nya itu adalah suatu sistem manajemen database yang merupakan pengembangan mandiri dari MySQL. MariaDB juga disebut Frog karena dianggap sebagai versi lain MySQL. Fungsi utama MySQL mengelola informasi di database pada sisi server dengan bahasa pemrograman SQL. Adapun PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan di sisi server. Bahasa ini juga untuk mengelola konten dinamis, database, season tracking, dan bahkan keseluruhan situs e-commerce. Nah, untuk PHP MyAdmin adalah sangat populer digunakan untuk mengelola database karena bisa diakses melalui web browser. Selain yang sudah digunakan sebelumnya, kita juga dapat membantu memperbarui, memudahkan, menghapus dan mengimpor dan mengekspor tabel database MySQL. Nah, di sini ada webmin adalah sebuah interface berbasis web untuk administrasi sistem Unix. Dengan webmin, Anda dapat membuat akun user, page, DNS berbagai file. Adapun Carebot adalah salah satu terobosan dari penyedia sertifikat keamanan web Lens NRT, di mana Lens NRT ini menyediakan SSL secara gratis. Nah, pertama setelah kalian masuk ke dalam putih tersebut, dan caranya itu adalah copy IP address yang ada di dalam VPS kalian, lalu pergi ke aplikasi putih untuk mengontrol VPS tersebut. Setelah kalian masuk dan tampilan seperti ini, nah selanjutnya langkah pertama adalah mengupdate repository Ubuntu. Fungsinya untuk memeriksa apakah ada pembaruan versi paket yang tersedia untuk diunduh dengan cara sudo apt get update. Akan muncul seperti ini. Nah, kemudian install Apache dengan perintah berikut dengan sudo apt install apache 2 -y. Nah, muncul akan seperti ini. Nah, cek apakah Apache sudah terinstall dengan perintah tersebut dengan cara ctl status Apache 2. Nah, di sini akan tampilan seperti ini dengan versi yang telah kita install tadi. Nah, service Apache aktif, artinya sudah berhasil terinstall. Tekan Ctrl+C untuk kembali ke terminal. Install software, download manager, widget, dan text editor nano dengan cara sudo apt install widget nano -y. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, lalu ada install MariaDB. Caranya update repository dan install MariaDB dengan cara sudo apt update untuk mengupdate terlebih dahulu. Selanjutnya sudo apt install MariaDB strip server, MariaDB strip client. Akan muncul seperti ini dan tunggu hingga proses selesai. Setelah selesai, lalu kalian jangan lupa cek status service MariaDB server dengan cara sistematil status MySQLD. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, setelah selesai kalian tekan Ctrl+C untuk kembali ke terminal. Setelah selesai, kalian setting password root MariaDB dengan cara sudo MariaDB strip secure strip installation. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu tes login root dbms MariaDB dengan sudo mysql strip u strip root strip p. Akan muncul seperti ini. Lalu tekan Ctrl+C untuk setelah selesai, lalu kalian tekan Ctrl+C untuk kembali ke terminal. Nah, langkah selanjutnya yaitu instalasi PHP, yaitu install PHP dengan paket tambahan untuk WordPress, yaitu dengan cara sudo apt install PHP lib apache 2 strip mood strip PHP strip church
muncul PHP strip G dphp strip m bastring PHP strip XML PHP strip XML RPC PHP strip swap PHP strip intel PHP strip zip strip Y. Nah, akan muncul seperti ini, tunggu hingga selesai. Setelah selesai kita tunggu dan berhasil, tidak ada kegagalan. Nah, di sini kita langsung saja cek versi PHP yang telah kita install tadi. Caranya yaitu PHP strip version. Tunggu hingga selesai. Nah, akan muncul seperti ini dengan versi yang telah kita install. Nah, lalu buat file info.php di dalam sebuah folder flash var flash www flash html dengan cara sudo nano flash var flash www flash html flash info php dengan isi dengan kode php di bawah ini. Lalu jangan lupa kita save dengan cara menekan Ctrl X lalu Y lalu enter. Nah, setelah selesai lalu buka browser pada browser Anda, yaitu menggunakan IP address yang kalian telah copy tadi, yaitu dengan info PHP, dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini akan instalasi PHP MyAdmin dengan cara update recovery dan install PHP MyAdmin dengan cara sudo apt update. Yaitu selanjutnya setelah selesai kita update lalu sudo apt install PHP dengan cara mbstring PHP strip zip PHP strip gd PHP strip json PHP strip truth PHP MyAdmin. Tunggu hingga selesai penginstalannya. Setelah kalian selesai penginstalannya akan muncul pop-up konfigurasi PHP MyAdmin. Berikan tanda bintang pada Apache 2 dengan menekan spasi. Lalu akan muncul seperti gambar ini lagi. Pilih menu yes. Nah, berikan password yang menurut kalian password terbaik atau password kuat agar tidak bisa dibobol oleh yang lain. Konfirmasi password yang telah kalian buat. Nah, setelah selesai, selanjutnya tes login ke PHP MyAdmin dengan cara IP address yang kalian telah copy tadi, lalu flash PHP MyAdmin. Nah, dengan cara masukkan username root, password gunakan password yang dibuat saat instalasi MariaDB. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah muncul dan setelah masuk yang kalian password dan lain sebagainya kalian nah, akan muncul seperti ini setelah masuk ke dalam PHP MyAdmin. Nah, selanjutnya instalasi webmin dengan cara update repository dengan cara sudo update, yaitu sisipkan recovery kode webmin pada akhir baris file source.list di folder flash etc flash apt dengan cara sudo nano flash etc flash apt flash source.list dengan akan muncul tampilan seperti ini. Pilih pergi ke paling bawah dengan cara menekan panah di dalam keyboard, lalu pilih recovery berikut, yaitu masukkan deb httpl download.webmin flash download flash repository search country. Selesai, save dengan menekan Ctrl X lalu Y lalu enter. Nah, untuk tambahkan repository key berikut lalu update repository, yaitu sudo wget flash q http webmin.com flash
jcamerun flash key vet asc, yaitu sudo apt flash key add. Nah, setelah itu kalian update dengan cara sudo update sudo apt update. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu install webmin. Dengan cara sudo apt install webmin akan muncul seperti ini, tunggu hingga selesai. Nah, kita cek service dengan status webmin menggunakan command di bawah ini, yaitu systematic status webmin akan muncul seperti ini. Dengan setelah selesai, kalian Ctrl+C untuk kembali ke terminal. Selanjutnya, tes akses webmin Anda dengan cara buka pada browser HTTPS IP address yang telah kalian pakai tadi, yaitu .2 10.000 dengan menggunakan login root user Ubuntu. Akan muncul seperti ini. Jika kalian berhasil login ke dalam webmin, akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, muncul tampilan sebagai berikut. Nah, setelah selesai, sekarang kita akan install Cardboard dengan caranya yaitu untuk menginstal gunakan perintah berikut dengan sudo apt install Cardboard python 3 strip cardboard strip apache strip y. Nah, tunggu hingga selesai dan prosesnya itu sama hingga 100%. Nah, jika kalian gagal, ubah repository Ubuntu-nya di flash etc flash apt flash source.list. Sebelumnya seperti ini, setelah selesai akan seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu software tambahan, yaitu langkah ini merupakan instalasi software tambahan untuk mendukung operasional server dengan cara sudo apt install graph fig aspel got script climate and map flash garis miring strip y. Akan muncul seperti ini, tunggu hingga selesai. Selanjutnya firewall setting dengan cara ceknya dengan firewallnya yaitu sudo ufw status. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, buka akses untuk SSH port 22 HTTP port 80 flash TCP HTTPS port 443 flash TCP DBMS MariaDB port 3306 strip TCP web port 10.000. Nah, caranya gimana? Nah, ini caranya sudo ufw allow 22 flash TCP sudo ufl allow 80 flash TCP sudo ufl allow 443 TCP sudo ufw allow 3306 TCP sudo ufw allow 10.000 TCP. Akan muncul seperti ini. Nah, aktifkan service firewall. Caranya sudo ufw enable cek status. Cara cek status firewallnya itu ada sudo ufw status. Selanjutnya ada reload status firewall. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada time zone setting. Kita akan mengsetting sebuah tempat, yaitu setting time zone-nya dengan menggunakan konfigurasi waktu Indonesia Jakarta, yaitu dengan cara sudo time detect the data set strip time zone Asia garis miring Jakarta untuk mengecek zona waktu saat ini pada server dengan cara time detect. Nah, ini akan muncul seperti ini. Untuk mengecek zona waktu lainnya, kita bisa menggunakan data list time zones. Ini di sini ada data zona-zona waktu lainnya. Kesimpulannya yaitu
Selesai sudah proses instalasi web server yang terdiri pada bagian berbagai macam software seperti Apache, MariaDB, PHP MyAdmin, Webmin, Crackboot. Setiap software memiliki fungsinya masing-masing dan melengkapi salah satu lainnya pada bekerja sama dengan baik. Nah, untuk instalasi WordPress-nya dengan cara pointing domain ke service VPS kita dengan cara isi tipe A di IPv4, lalu nama atau subdomain IPVPS, proxy, TTL, auto, lalu save. Nah, gambarnya akan seperti ini. Ini di sini ada tipe A, nama subdomainnya yang kita akan tentukan. Nah, dan ini IP address yang sesuai dengan VPS yang kita buat tadi, VPS-nya. Nah, setelah itu proxy-nya kita off kan, lalu di sini keterangannya auto, lalu kita save. Kita cek status propagansi domainnya di sini dengan karena tadi kita menggunakan nama subdomainnya Herlan, jadi kita akan menggunakan di sini, kita carinya herlan.belajardomain.my.id. Nah, di sini ada dan keluar. Nah, setelah selesai, download dan ekstrak file instalasi WordPress melalui masuk ke folder flashvar /www /html, lalu cd flashvar /www /html. Download file installer WordPress menggunakan widget dengan cara sudo widget http://wordpress.org.lattes.zip. Nah, tunggu hingga selesai prosesnya. Akan muncul seperti ini. Nah, langkah selanjutnya itu ekstrak menggunakan perintah berikut dengan sudo unzip /zip. Nah, akan muncul seperti ini, lalu kalian tunggu hingga selesai. Setting personal folder dengan cara sudo close strip-r www.data flashvar /www /html /wordpress. Selanjutnya sudo chmod /r 777 flashvar /www /html /wordpress. Nah, akan muncul seperti ini, tunggu proses hingga selesai. Selanjutnya, create virtual host menggunakan Webmin dengan cara masukkan IP address dengan port 10.000 dengan menggunakan login root untuk user Ubuntu atau VPS. Akan muncul seperti ini. Nah, buat 2 buah virtual host. Virtual host pertama yaitu port 80 HTTP, dokumen root, flashvar /www /html /wordpress. Ini untuk penyimpanan sebuah dokumen rootnya. Nah, untuk server nama menggunakan domain. Nah, ini caranya, portnya kita 80. Untuk penyimpanan domain rootnya itu ada di sini di sampingnya. Nah, udah gitu save server nama menggunakan domain yang telah kita buat tadi, lalu create new. Nah, untuk virtual host kedua, port keduanya itu kita 443 plus https dengan dokumen root var /www /html /wordpress. Server nama menggunakan domain. Nah, ini. Nah, di sini ada 443 untuk ininya ini, dan untuk penyimpanannya ini, dan untuk namanya sesuai domain yang telah kita buat tadi. Selesai. Di sini telah tampil atau telah ke-apply berhasil, lalu klik apply di pojok kanan atas. Setelah selesai, install SSL NHReplay dengan perintah untuk instalasi SSL domain kita. Sesuaikan dengan domain dengan cara sudo carbot apache -d nama domain kita yang kita telah buat tadi. Akan muncul seperti ini. Nah, jika berhasil menginstal sertifikat SSL, silakan cek status
sertifikat SSL pada browser Anda seperti Google Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya. Jika berhasil akan muncul pada tanda gembok seperti tampilan di bawah ini. Nah, selanjutnya yaitu create database untuk WordPress di MariaDB. Buat database user dan password untuk WordPress pada phpMyAdmin. Buka browser lalu masukkan address berikut, IP address yang kita buat, yang kita copy dari awal, lalu flash phpMyAdmin dengan username-nya root, passwordnya gunakan password yang kita buat instalasi MariaDB. Nah, akan tampilan seperti ini. Buat nama WordPress, lalu pilih UTF-8 MB4 underscore Unicode underscore C, lalu create. Nah, di sini sesuai gambar yang telah kita tampilkan. Nah, untuk selanjutnya ada klik preference, lalu add user account. Nah, untuk langkah selanjutnya buat nama dan password bebas, lalu geser halaman di bawah ke bawah, klik go. Nah, ini kita akan membuat sebuah usernya, terserah kalian membuat user seperti apa, password sesuai yang telah ditentukan dan yang ingin kalian gunakan agar tidak bisa diketahui oleh orang lain. Akan muncul seperti ini, geser hingga bawah lalu kirim atau go. Setelah kalian selesai kirim, lalu kita logout pada halaman phpMyAdmin, ada di sebelah kiri dan di bawah tulisan phpMyAdmin. Nah, login ulang menggunakan database baru. Nah, setelah selesai, kita selanjutnya ada install WordPress. Akses domain yang sudah dibuat pada browser, klik continue. Nah, akan tampilan seperti ini, lalu kita klik continue. Lalu ada tampilan seperti ini, kita klik let's go. Masukkan detailsnya, isi sesuai data diri dan keinginan Anda. Setelah selesai, submit. Lalu klik run the installation. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, isi judul web, username, password, dan email, lalu klik install WordPress. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah selesai kalian isi, nah terakhir akan muncul seperti ini, dan artinya itu adalah sukses atau berhasil pada instalasi WordPress. Nah, tampilan dashboard WordPress akan muncul seperti ini. Welcome to WordPress. Nah, tampilan website WordPress, websitenya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita instalasi model, yaitu pointing domain plus tambahkan a record, yaitu isi tipe A, IPv4, nama subdomain, IPVPS, proxy, dan statusnya auto, TTL auto, lalu save. Nah, caranya yaitu, nah di sini ada tipe A, tipenya A, nama subdomainnya terserah apa yang kalian inginkan, IP address yang kalian copy, proxy-nya kita off-kan, lalu TTL-nya berstatus auto. Lalu kita cek di DNS checkers apakah sudah muncul. Nah, untuk selanjutnya yaitu download model dan ekstrak modelnya, ya, dengan cara flash var, flash www, flash html, yaitu dengan selanjutnya cd flash var flash www flash html akan muncul seperti ini. Lalu download file instalasi model menggunakan widget dengan cara sudo widget https repo.firmanpratama.myid. Akan muncul seperti ini. Tunggu hingga selesai. Terus selanjutnya yaitu unzip file install model, itu dengan cara sudo unzip model latest 401.zip.
tunggu hingga selesai. Akan bertampilan seperti ini, tunggu hingga proses selesai. Ubah permission dan owner folder model dengan cara sub chmod strip r77 flash var flash www flash html flash model. Selanjutnya sudo ch1 strip r www strip data flash var flash www flash html flash model, yaitu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk create model data, buat folder model data di dalam folder flash var dengan cara sudo makdir flash var flash model data. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya, ubah version dan owner folder model data dengan cara sudo chmod strip r750 flash var flash model data. Selanjutnya sudo strip r www data flash var flash model data. Akan muncul seperti ini. Nah, untuk create virtual host menggunakan webmin dengan cara HTTP IP address yang telah kalian copy, lalu _2 10.000 menggunakan login root user Ubuntu VPS. Akan muncul seperti pada bagian berikut. Nah, untuk buatlah kita dua buah virtual host. Virtual host pertama kita menggunakan port 80 HTTP, dokumennya root flash var flash www flash html flash model. Server nama menggunakan domain. Nah, akan tampilan seperti ini. Nah, untuk yang keduanya kita menggunakan port 443 HTTPS, dokumen rootnya yaitu flash var flash www flash html flash model. Server namanya menggunakan domain. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Hasilnya, lalu klik apply di pojok kanan atas. Nah, playnya ada di bagian sebelah sini. Nah, untuk create database untuk model di MariaDB, buat database untuk user dan password untuk WordPress pada phpMyAdmin. Buka browser lalu masukkan database berikut. Menggunakan HTTPS, //, IP address yang telah kita gunakan dari awal dengan flash phpMyAdmin, usernya root dengan menggunakan password yang telah dibuat saat instalasi MariaDB. Akan muncul seperti ini. Beri nama model atau pilih UTF 8MB4 underscore Unicode underscore C, lalu create. Nah, setelah selesai kita klik privilege add user account. Nah, kita akan tampilan seperti ini, dan kalian buat username dan password bebas apa yang kalian inginkan agar tidak tahu orang lain. Nah, lalu geser halaman ke bawah lalu klik go. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Lalu klik pada bagian bawah go. Setelah selesai, kita logout terlebih dahulu. Caranya, pergi ke bagian kiri pada web phpMyAdmin, lalu klik logout. Login ulang menggunakan database baru. Nah, setelah itu kita install SSL. Nah, perintahnya untuk install SSL di domain kita sesuai dengan domain, yaitu sudo cardboard apache di strip D, yaitu masukkan nama domain kita. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya ada install modelnya, kita sesuaikan gambar di bawah. Nah, lalu next. Pada gambar ini kita next. Lalu di sini kita next juga. Ada gambar ini kita selanjutnya next. Nah, sesampai di sini kita isi sesuai apa yang kita inginkan. Lalu setelah selesai kita next sampai ada tampilan
installation, kita confirm. Nah setelah itu kita cek servernya apakah ada yang gagal atau tidak. Apabila tidak, kita scroll hingga bawah, lalu continue, tunggu hingga proses instalasi atau upgrade-nya selesai. Dan di sini memakan waktu lumayan agak lama ya. Nah di sana kita tunggu hingga sabar. Nah di sini setelah ada tampilan ini, tunggu. Nah apabila muncul webnya seperti ini, lalu kita scroll pada halaman paling bawah. Paling bawah nanti ada icon upgrade model. Nah di situ kita upgrade. Nah setelah upgrade, scroll lagi sampai bawah dengan ada bacaan continue, lalu kalian klik dan isi informasi update profil. Nah update profilnya kalian isi sesuai apa yang kalian inginkan. Nah di sini setelah kalian isi, lalu kalian save. Setelah di atas selesai dengan ada muncul seperti ini, di sininya ada more informasi, kalian skip saja di bagian pojok kiri bawah. Nah setelah selesai akan muncul seperti ini dengan ada tulisan welcome admin. Nah artinya apa yang kita telah install tadi telah selesai. Nah terakhir kita masukkan perintah berikut pada terminal dengan cara sudo chmod -r 740 /var /www /html /model. Dengan cara ini tampilan akan seperti ini. Nah untuk selanjutnya kita membuat VPN server, yaitu dengan pada tampilan awal kita buka link console.idcloudhost.com, klik virtual machine. Nah setelah selesai, pada create new resource pilih app katalog, lalu scroll paling bawah. Nah seperti ini. Nah kita klik yang ini, lalu kita pilih WordPress, kita scroll paling bawah. Nanti di sini ada mikrotik. Setelah mikrotik, pilih negara, kita negara Indonesia. Lalu pilih harga sesuai apa yang kalian inginkan. Lalu oke. Nah, isi username, password dan resource dan kemudian klik create. Nah, ini kalian isi sesuai apa yang kalian inginkan, apa yang kalian sesuaikan. Nah, untuk itu kita klik create pada bagian bawah kanan pada web tersebut. Tunggu hingga proses building selesai. Nah setelah selesai akan tampilan seperti ini. Salin IP publiknya. Setelah kalian salin, kalian download Winbox pada Windows untuk mengontrol mikrotiknya. Download pada http://mikrotik.com/download. Nah di sini ada file-filenya, sesuaikan dengan laptop atau PC yang kalian gunakan. Setelah itu jalankan software Winbox-nya. Nah akan bertampilan seperti ini. Lalu paste IP address mikrotik ke dalam Winbox, masukkan username admin, passwordnya kosongkan saja, lalu klik connect. Nah setelah selesai, di dalam Winbox klik menu PPP, lalu interface, lalu PPTP server, lalu centang enable, lalu klik OK. Nah caranya di sini ada di samping kiri pada webnya itu, pada aplikasinya itu, di sini ada PPP. Nah di atas setelah kalian buka PPP, dia akan muncul pada bagian atas ini yaitu interface. Setelah interface, kalian pergi ke PPP server. Nah lalu centang pada kotak kecil yang ada di samping enable, lalu klik OK. Nah menu masih di dalam menu PPP, kita klik script dan tambah plus. Nah di sini script lalu tambah plus. Nah setelah itu
isi nama pasport service PPTP lokal dan remote addressnya sesuai pada gambar, lalu klik OK. Nah, setelah kalian isi sesuai pada gambar ini, lalu kalian klik OK. Nah, klik IP, lalu firewall, lalu NAT, lalu plus. Nah, caranya kita pergi IP yang ada di bawah PPP tadi. Nah, lalu kita klik NAT. Nah, setelah NAT kita tambahkan plus. Ulangi, dari IP kita pergi ke firewall. Setelah ke firewall kita pergi ke NAT. Setelah NAT kita plus. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Ya, kita klik tab accounting, lalu pilih password, lalu OK. Nah, masuk ke pengaturan Windows, klik network dan internet, lalu VPN. Nah, tampilannya akan seperti ini VPN-nya, lalu kita plus, isi add VPN connection. Nah, masukkan IP address public tadi yang kita telah copy, lalu automatic, lalu user, nama usernya yaitu VPN, dengan password terserah apa yang kalian inginkan. Tampilannya akan seperti ini. Nah, buat nama, isi IP address mikrotiknya, VPN tipe PPTP, masukkan username dan password yang sudah dibuat pada mikrotik, lalu jangan lupa kalian save. Nah, lalu kita pergi ke VPN, klik connect. Nah, akan muncul seperti ini dan status VPN-nya terkoneksi. Dan jangan lupa kita cek IP address pada situs IP checkers, yaitu www.myip.com. Jika berhasil, maka Windows akan menggunakan IP mikrotik. Nah, di sini keterangannya sukses dan ada. Selanjutnya ini adalah IP addressnya. Nah, selesai. Cukup sekian hasil laporan yang saya buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.